Welcome back. We are here today with Colonel Selamat datang Douglas kembali. McGregor, Hari ini highly kita bersama decorated Kolonel commander, Douglas and also McGregor, the seorang former veteran advisor tempur yang sangat to the dihormati US dan mantan Secretary penasihat of Menteri Pertahanan Defense, AS, untuk membahas discuss artikel terbaru your Anda berjudul recent article Team of America's yours, Back and Keeping with the History title, Has Team No Real America's Plan. Back Nanti and saya akan Keeping with menambahkan History tautannya Has di No Real deskripsi. Plan, and I Saya will suka leave judulnya, a omong-omong. link in the Meskipun saya tidak description. yakin I like apakah the itu title, merujuk by pada the way, film, tapi not sure if it was a reference to the movie, but Desing report coming forth in Tor Thegny Gord. ya, itu sekitar tahun 2003 atau 2004 seingatku. Yay, sa Russell the Chunta for some Polaroids ng kiwi di Washington, Adam Morini. Well, what is going on in Washington these days? Apa yang sedang terjadi di Washington belakangan ini? Nah, ini tentu saja merujuk pada serangan terhadap Venezuela. Namun menurut saya hal ini harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, dalam hal tujuan, strategi, dan juga saya kira seperti apa sebenarnya keberhasilan itu akan terlihat. I guess what success would actually look like. There you go again, asking all these tough questions. Nah, begitulah lagi kamu menanyakan semua pertanyaan sulit ini. Dan memang tidak ada strategi seperti yang terus saya coba jelaskan kepada orang-orang. Saya sudah mengatakan ini selama berbulan-bulan tentang segalanya. Tidak ada strategi. Tidak ada kerangka strategis yang koheren yang memberikan panduan untuk tindakan apapun. Saya pikir semuanya didorong oleh impuls. Kita memiliki kepemimpinan yang syarat emosi. Semua orang bergegas untuk mendapatkan bagian dari keuntungan finansial apapun yang muncul akibat tindakan yang kita ambil. Jadi saya tidak melihat adanya bukti strategi militer nasional yang koheren, apalagi bukti adanya strategi besar yang koheren. Jika kamu melihat apa yang terjadi, ini sangat khas Amerika. Kita masuk, membuat gebrakan besar, menyatakan kemenangan, memuji diri sendiri, lalu seseorang berkata, lalu sekarang apa? And then someone says, well, now what? So much beyond the planning and the preparation. Selain dari perencanaan dan persiapan untuk penculikan atau penangkapan, seperti yang mereka klaim, terhadap Tuan Maduro dan istrinya, tampaknya tidak banyak pemikiran yang benar-benar diberikan. Saya rasa hal itu cukup jelas ketika Anda mendengarkan Presiden di konferensi pers. Dia berkata, jadi, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Maksud saya, itu pertanyaan yang ditanyakan semua orang. Apa yang akan kalian lakukan? Dan jawabannya adalah, ya, kalian tahu, kami akan menjalankannya untuk sementara waktu. Akan menjalankan Venezuela untuk sementara waktu. Sebuah tempat sebesar gabungan Prancis, Jerman, dan Austria dengan populasi sekitar 28 hingga 30 juta orang. Hebat. Kami akan menjalankannya untuk sementara waktu. Nah, bagaimana Anda berencana melakukannya? Ya, kami akan memikirkannya. Kami akan melakukannya. Rubio, Marco di sini. Dia yang akan menjalankannya. Rubio over Marco over here, he'll run it. I think that's what you're dealing with. Saya rasa itulah yang sedang Anda hadapi. Mengenai operasi itu sendiri, dari apa yang saya pelajari selama beberapa hari terakhir, berbicara dengan orang-orang yang memiliki banyak pengalaman di lapangan dan latar belakang intelijen yang tidak saya miliki, tampaknya kita telah menghabiskan banyak uang untuk menyuap siapapun yang mungkin menghalangi penangkapan dan penahanan Maduro oleh kita. Sekarang, tampaknya pasukan pengawal atau detasmen keamanan Kuba, apapun sebutannya, sebagian besar telah disingkirkan. Bagaimana hal itu terjadi? Apakah kita yang melakukannya? Apakah dilakukan untuk kita oleh tentara bayaran atau pihak lain? Saya tidak tahu. Tapi saya pikir kita telah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menghindari korban jiwa. Dan ini adalah satu lagi ciri menyedihkan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini. Dan Presiden Trump telah berulang kali terjebak dalam hal ini. Ia memulai dengan mengatakan, ya, kita masuk, kita lakukan semuanya, kita tidak mengalami kerugian. Ia mengatakan itu tentang serangan terhadap Iran ketika ia mengebom atau diduga mengebom fasilitas nuklir. Lalu ia berkata bahwa itu luar biasa, indah, hebat, luar biasa sekali. Dan sekarang kita memiliki perdamaian dan semuanya sudah berakhir. Ya, kita semua tahu itu tidak benar. Karena Netanyahu baru saja berada di Washington. Dan cukup jelas bagi semua orang, terutama jika yang mengikuti media Israel, bahwa perang baru akan segin Iran.
Kerongthav pigaji safir erigin stam banjir and konsekuensi bawa tuang tinemblangbi. Saya terus. And potentially Iran won't strike back. I don't know. But I think we're headed in that direction right now. Tapi saya pikir kita sedang menuju ke arah itu sekarang. Jadi saya rasa pertanyaan sebenarnya untuk Presiden Trump adalah dia mengatakan hal yang sama. Kita masuk, semuanya luar biasa, sempurna, indah, tidak ada yang kita tidak kehilangan siapapun. Ya sebenarnya ada satu pesawat yang tampaknya rusak parah dan harus membatalkan misi, tidak ikut serta dalam operasi. Saya kira itu adalah satu-satunya baterai pertahanan udara Venezuela yang belum diberitahu untuk menurunkan siaga dan membiarkan kita masuk. Dan tentu saja, pada saat yang sama, kita melihat wakil presiden baru yang sekarang menjadi presiden. Dia berbicara dengan dua nada. Di satu sisi dia mengatakan kepada semua orang bahwa mereka akan bekerja sama dengan Amerika. Di sisi lain, dia mengatakan kepada semua orang, tidak, kita akan melawan. Tidak ada yang bisa memaksakan apapun. Intinya, saya tidak berpikir ada rencana tindakan sama sekali. Dan ketakutan terbesar saya adalah bahwa seluruh hal ini, jika kita terus maju di jalur saat ini, yang merupakan jalur menuju ketidakpastian, akan menghabiskan banyak uang, seperti yang selalu terjadi setiap kali kita menyerang siapapun. Kita menghabiskan lebih banyak waktu membangun kembali tempat-tempat itu dan mencoba memulihkan sedikit ketertiban daripada waktu yang kita habiskan untuk masuk ke sana sejak awal. Jadi kita akan lihat nanti. Tapi, sepertinya memang begitu sekarang, Glenn. Cukup mengecewakan. How do you link the Venezuelan war? Bagaimana Anda mengaitkan perang Venezuela dengan Iran? Karena ya, beberapa orang berpendapat bahwa jika AS dapat mengambil alih kendali atas Venezuela dan minyaknya, maka negara itu bisa membiayai perang melawan Iran meskipun terjadi kekacauan di Timur Tengah. Di sisi lain, kita melihat tokoh seperti Machado yang mendapat hadiah Nobel Perdamaian mengatakan bahwa jika Amerika Serikat membantu menyingkirkan Maduro, hal Porfirio Etuken adalah memindahkan kedutaan Venezuela dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hampa desena mengakui kota tadi bagi ibu kota baru. Mengapa Israel dekankan Venezuela di sini? Itu Mas Stern. Link to Venezuela here. That's bit of a puzzle. Saya rasa kita memang memiliki pemerintahan yang secara efektif pro-Amerika di sebagian besar negara, kecuali mungkin Brasil, Kolombia, dan tentu saja Venezuela. Setidaknya di Amerika Selatan, apapun arti pro-Amerika itu. Saya sendiri tidak yakin apa artinya. Apakah itu berarti mereka tunduk pada kita, atau bahwa mereka berbisnis dengan kita dengan cara yang menguntungkan kita? Saya tidak tahu, tapi orang-orang sering membicarakan pemerintahan yang pro-Amerika. Mengenai Iran dan Venezuela, saya pikir memang ada keinginan untuk menghukum Venezuela karena sikap atau posisinya yang pro-Palestina. Hal itu cukup jelas. Namun, tidak ada, dan memang tidak pernah ada, kamp pelatihan untuk Hamas atau Hezbollah di negara itu. Itu omong kosong besar. Anda bahkan bisa membuat argumen yang jauh lebih masuk akal tentang keberadaan Hezbollah di Meksiko. Mereka selalu memiliki kehadiran yang sangat besar di Meksiko Utara dalam jarak tembak dari perbatasan Amerika. Entah kenapa, hal itu jarang sekali dibicarakan. Dan juga ada banyak orang yang merupakan Muslim Sunni yang berafiliasi dengan ISIS, Al-Nusra, Hamas, dan kelompok lainnya di Meksiko. Itu pun jarang dibahas. Meskipun sekarang sepertinya Presiden Trump telah mengancam Meksiko, juga Kolombia, Nicaragua, dan Kuba dengan tindakan serupa. Saya tidak tahu, menurut saya itu sangat tidak bijak. Karena saya tidak yakin kita mampu membayar semua pihak seperti yang kita lakukan di Venezuela. Sehingga operasi kita secara taktis tidak akan berakhir seperti yang baru-baru ini terjadi di Venezuela lagi. Ini adalah situasi yang sangat aneh. Sekarang soal minyak, ya minyak entah bagaimana akan membayar semuanya. Saya ingat Paul Wolfowitz ketika ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan memberikan kesaksian di Kongres dan berkata, "Oh, Irak tidak akan menjadi masalah. Minyak Irak akan membayar semuanya." Nah, itu tidak pernah terjadi. Kita kehilangan triliunan dolar dalam proyek itu. Minyak di Venezuela, dari yang saya dengar, tampak seperti lumpur. Sangat kental dan sulit untuk dimurnikan.
Prosesnya memakan waktu, letaknya sangat dalam, dan sulit untuk dikeluarkan dari tanah. Kandungan belerangnya juga tinggi. Meningkatkan produksi Venezuela hingga katakanlah 3 atau 4 juta barrel per hari akan membutuhkan banyak uang dan waktu. Saya tidak berpikir itu akan terjadi dengan cepat. Jadi kecil kemungkinan minyak Venezuela akan berdampak besar pada pasar dunia. Dan itu adalah argumen lain yang sedang dikemukakan. And that's another argument that's being made. Well, if we could get access to this oil, we could get it out Nah, on the market. kalau kita bisa mendapatkan akses ke minyak itu, kita bisa memasukkannya ke pasar, ditambah lagi dengan kendali kita secara nominal atas minyak Guyana juga, yang letaknya bersebelahan dengan Venezuela. Ini akan membanjiri pasar global dengan minyak, dan itu akan merugikan Rusia serta kemampuannya untuk melanjutkan perang. Tidak, saya rasa tidak begitu. Semua ini memerlukan waktu terlalu lama untuk benar-benar memberikan dampak atau efek nyata. Mungkin butuh 1 dekade atau lebih sebelum minyak itu berhasil diekstraksi dalam jumlah yang cukup besar untuk membuat perbedaan. Sekarang, ada juga mineral, kekayaan mineral di sana dalam jumlah emas yang sangat besar. Tambang emas di sana cukup besar, tapi saya juga diberitahu bahwa kondisinya sangat buruk. Mereka juga punya tambang zamrud, serta logam tanah jarang, dan hal-hal lainnya. Tapi untuk itu kita harus masuk jauh ke pedalaman. Bagian pedalaman Venezuela tidak terlalu berkembang. Mereka tidak memiliki infrastruktur jalan yang luas. Jadi bahkan jika Anda berhasil mencapai daerah-daerah itu, Anda harus mengangkut barang keluar. Dan itu akan sulit. Sekali lagi, saya tidak melihat ada keuntungan atau manfaat strategis langsung dari apa yang telah kita lakukan di Venezuela. Ini lebih terlihat seperti proyek kesombongan bagi Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Sekretaris Hickseth lebih dari apapun. Dan jelas, para donor mereka sangat tertarik pada hal ini karena alasan pribadi mereka sendiri. Ingat, para donor, yang sebagian besar adalah miliarder, pada akhirnya akan memastikan bahwa mereka mendapat keuntungan dengan cara apapun dari semuanya. Namun sisanya, yaitu lebih dari 95% populasi, sama sekali tidak melihat manfaatnya. Kita didominasi oleh kelas miliarder. Sepertinya mereka yang paling banyak mengambil keputusan. Itu juga kesan saya. Saya pikir hal itu memang menarik bagi Presiden Trump. Ingat, Presiden Trump adalah seseorang yang benar-benar percaya bahwa menindas orang lain itu berhasil. Taktik menindas orang adalah sesuatu yang ia sukai. Saya pikir ia mempelajarinya di New York City. Itu hal yang biasa terjadi di sana, dan bukan hanya di pasar properti. Namun, cara itu tidak terlalu berhasil dalam hubungan internasional. Saya rasa semua hal ini saling terkait dalam alasan dibaliknya. Tapi sekali lagi, apa tujuan akhirnya? Akan seperti apa hasilnya? Bagaimana kita akan mencapainya? Saya tidak berpikir ada siapapun yang benar-benar merencanakan sesuatu secara sistematis. Jadi sekarang kita menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan saya pikir itu juga berlaku bagi orang-orang di Washington. Nah, terakhir kali kita berbicara, kita membahas strategi keamanan nasional yang baru, dan kamu mengatakan bahwa di dalamnya juga tidak banyak unsur strategi. Namun, rujukan terhadap kawasan Amerika kurang lebih menyatakan bahwa belahan barat harus kembali berada di bawah kendali AS, mengingat sekarang ada pusat-pusat kekuatan lain. Jadi, kita tidak bisa membiarkan misalnya Tiongkok atau Rusia beroperasi di Amerika Latin. Mais Dorthorikas tentang Venezuela. Something was seen in the rhetoric about Venezuela as well. That is, yes, we have not just Hamas and Hezbollah in Ya, Iran, but kita tidak also hanya Russia, memiliki Hamas dan Hezbollah di Iran, tetapi juga Rusia dan Tiongkok di Venezuela, yang tidak dapat diterima karena wilayah itu adalah halaman belakang Amerika. Namun, mengingat dia benar-benar memasukkan istilah doktrin Monroe ke dalam strategi keamanan nasional, apakah Anda melihat ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menegaskan kendali atas kawasan Amerika, atau untuk menolak akses bagi kekuatan besar lainnya? Saya tahu tuh doktrin Monroe yang asli, dan kisaran Eropa mendengarkan kritik ini. Itu ini tabus berbeda. Ini lebih tentang menolak atlet hingan. Step kualitas tua. Bagaimana dalam mendemarkan this? how are you assessing this?
Well, I'm glad you asked that question. Baik, saya senang Anda menanyakan hal itu. Penonton di Eropa perlu memahami bahwa doktrin Monroe hanya disebutkan secara singkat oleh Presiden Monroe dan kemudian menghilang untuk semua maksud dan tujuan dari pembahasan politik di Washington atau di tempat lain hingga tahun 1920-an. Doktrin itu dihidupkan kembali pada tahun 1920-an karena kami telah ikut serta dalam Perang Dunia Pertama. Dan hampir semua orang pada saat itu menyimpulkan bahwa hal itu merupakan kesalahan besar, bahwa yang kami lakukan hanyalah menyelamatkan imperialisme Inggris dan Prancis. Kami kehilangan 110.000 jiwa dalam 110 hari pertempuran di front barat. Orang-orang sangat terkejut. Karena itu Presiden Harding dan para penerusnya di tahun 90 semuanya berkata, kami tidak ingin melakukan ini lagi. That's be a poor brace, Remington Mord. We don't want to do this again. This is the last thing we ever want. And so the Monroe Doctrine came back into vogue. Jadi doktrin Monroe kembali populer atau kembali digunakan saat itu. Kami mengembangkan sebuah strategi yang disebut pertahanan hemisfer yang memait kemakan ini ever memel belahan bumi yang di luar sana. Jinuangan durbiin seperti. Sekarang, setelah small stew, saya rasa awet hai meski meskal tidak toasty. Saya pikir itu hanyalah semacam slogan lama yang dihidupkan kembali untuk meyakinkan orang tentang sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Glenn, kita di Amerika Utara, kita, Amerika Serikat, telah mendominasi belahan barat hampir sejak saat kita memenangkan Perang 1912. Begitu Inggris mundur, setelah mereka berperang lagi tanpa strategi yang jelas, hasilnya tidak berjalan baik bagi mereka. Jadi mereka berkata, sudahlah, dan sebagian besar menarik diri. Saya rasa apa yang sedang kita hadapi sekarang ini mirip dengan itu. Ketika kita membicarakannya, lagi-lagi ini soal strategi, sebenarnya tidak ada strateginya. Sekarang, apakah kita ingin orang Tiongkok keluar? Nah, itu sudah menjadi hal yang sangat populer. Dimanapun terlihat adanya bisnis atau kepentingan komersial Tiongkok, hal itu dianggap sebagai ancaman. Itu harus dihentikan, harus ditekan. Tidak ada undang-undang di Amerika Serikat yang melarang orang Tiongkok berinvestasi atau memiliki lahan pertanian dalam jumlah besar di sini. Dan saya selalu mengatakan kepada orang-orang, jika Anda benar-benar khawatir tentang Tiongkok, mari kita mulai dari dalam negeri, bukan dengan memberitahu semua orang di bawah mereka tidak boleh berbisnis dengan mereka. Dan inilah pesan untuk semua orang. Tiongkok sangat aktif di seluruh Amerika Selatan. Orang Tiongkok pada dasarnya adalah pebisnis. Mereka datang ke sana untuk mendapatkan sesuatu. Mereka menginginkan sesuatu, entah itu kedelai, yang belakangan ini berhasil mereka dapatkan dari negara seperti Argentina dan Brasil, atau mereka mencari kekayaan mineral, minyak, atau hal lainnya. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya dari Venezuela, mereka tidak akan berperang. Mereka harus kickstart. Knowing telis, mutai thordis teponer berjuang jirpa uwait. The Chinese are not interested in fighting for anything. They want to do business. Mereka ingin berbisnis. Orang Rusia sedikit berbeda. Mereka tidak terlalu banyak berinvestasi secara komersial. Bagi Rusia, mereka sangat tertarik pada emas yang ada di Venezuela. Konon, Venezuela memiliki sekitar 22 miliar dolar cadangan emas murni, dan mereka memang memiliki banyak emas di negara itu. Namun Rusia tidak akan terlalu khawatir, karena menurut sebagian besar sumber, jika Anda mencarinya, Rusia tampak memiliki lebih banyak emas di negaranya dibanding negara tabun di dunia. Jadi ini bukan hidup berkuat sama halnya seperti soal hidup atau mati bertusia surat Tiongkok pebin ketika ada harga minyak di Venezuela. Sangat sulit untuk memilah semua retorika, diskusi, dan pernyataan di berita. Ngomong-ngomong, selama apa yang disebut sebagai masa doktrin Monroe, ada lebih dari 30.000 pasukan Prancis di Meksiko. Jadi siapa yang kita bodohi? Seluruh urusan doktrin Monroe ini tidak layak mendapat perhatian serius. Tapi orang-orang tidak bodoh. Tiongkok, Rusia, Iran, atau siapapun yang punya kepentingan di Venezuela,
Mereka tidak bodoh. Mereka tidak akan menantang kita di Karibia Selatan, di kawasan cekungan Karibia. Kita seharusnya tidak pernah menantang Rusia di Ukraina. Itu ide yang bodoh. Secara strategis, seberapa bodoh bisa kita? Rusia bisa menang dalam pertempuran apapun di wilayah mereka. Kita bisa menang dalam pertempuran apapun di Karibia Selatan. Itu hanyalah fakta kehidupan. Saya pikir banyak orang telah dicekoki dengan berbagai kiasan tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan. Kita sudah mengatakan hal yang sama tentang Irak. Kita telah mengatakannya di banyak tempat, pada banyak waktu yang berbeda. Semua itu tidak berarti apa-apa. Tapi saya rasa kali ini, Washington benar-benar telah menipu dirinya sendiri dengan cara yang besar. Kita tidak akan banyak mendapat keuntungan dalam jangka pendek dari apapun yang kita lakukan di Venezuela. Dan saya pikir kita akan melihat kondisi di sana berkembang sangat negatif bagi kita. Saya hanya berharap Presiden cukup bijak untuk menjauhkan kita dari keterlibatan. Mengirim 14, 15, 16 ribu pasukan yang sekarang berada di Puerto Rico akan menjadi sumber masalah besar. Tapi hal itu masih mungkin terjadi. That may yet happen. Yeah, I thought Trump was a bit premature to... Ya, saya pikir Trump agak terlalu dini. Maksud saya, itu seperti momen misi selesai milik Bush, ketika dia berkata, sekarang kita akan menjalankan Venezuela sampai kita menemukan pemerintahan baru. Tapi mereka sebenarnya belum menguasai Venezuela. Mereka menangkap Maduro dan mempermalukannya di depan publik. Tapi selain itu, ini belum benar-benar menjadi kemenangan yang mungkin sudah dia nyatakan terlalu cepat. Saya juga melihat banyak dari media Israel yang mengaitkan betapa cepatnya Amerika Serikat menjatuhkan Presiden Venezuela. Pada dasarnya mengatakan, Venezuela hari ini, Iran besok. Apakah kamu melihat itu sebagai langkah yang logis? Karena sebelumnya, kamu menyebut beberapa negara Amerika Latin yang mungkin akan menjadi target Trump berikutnya. Ya, tapi saya tidak berpikir dia akan melakukannya karena alasan yang sedang kita bahas. Kamu bisa masuk dan awalnya menyingkirkan siapapun yang kamu anggap penting. Tapi itu tidak mengubah situasi di lapangan secara mendasar di negara manapun. Jika kamu ingin mengubahnya, maka kamu harus turun langsung ke lapangan. Kita pernah di Vietnam. Pada puncak konflik, kita berada di sana selama 10 tahun, setidaknya 8 tahun, dengan pasukan. Dan pada puncak perang, kita memiliki 50.000 tentara di Vietnam Selatan. Kita tidak pernah sepenuhnya menguasai Vietnam. Jika kamu pergi ke Afrika Utara, ke Aljazair, dan melihat orang Prancis di sana, mereka hanya menguasai wilayah yang secara fisik bisa mereka pijak untuk jangka waktu tertentu. Dan ketika mereka melepaskan kendalinya, mereka tidak lagi menguasainya. Maksud saya, hal seperti ini bisa dipelajari dari sejarah, dan tampaknya kita belum benar-benar memahaminya. Saya selalu menyukai pengamatan Genghis Khan tentang pendudukan. Ia mengatakan bahwa pendudukan mengubah prajurit menjadi penjaga penjara. Karena itu, bangsa Mongol tidak pernah menduduki wilayah manapun. Mereka hanya meninggalkan pasukan kecil di dalam negeri, dekat ibu kota, bersama para elit muasal. Dan para elit itu tahu bahwa berada bersempuh mobil dan negobat sedang promote ke Mongol sejauh hatinya kepentingan Mongol. Dan pendidikan soal itu hal sifat komersial perdagangan dan projek. Selain pembawakan gawai revening, paus melengal bangsa Mongol ay mupigyo saya. Then the Mongols would return and kill everybody. But he did not bring in hundreds of thousands. Tapi dia tidak membawa ratusan ribu pasukan Mongolia untuk menduduki apapun, karena itu hanya buang-buang waktu. Sungguh luar biasa betapa seringnya kita membuat kesalahan ini. Kita memang tidak bisa melakukannya. Dan hal lainnya, kita sering kembali ke Perang Dunia II. Lihat apa yang kita lakukan di Jerman. Lihat apa yang kita lakukan di Jepang. Nah, pada saat itu, orang Jerman sangat kooperatif, karena ada 15 juta pasukan Soviet di sisi lain. Jadi metap tuan Baruth. Boom. Jadi dalam keadaan seperti itu, Suari Saweji, kita menggerap Poland bersama Jerman. Maksud saya harus memilih komunisme dan Rusia, dan Amerika dan Inggris. Di Jepang situasinya berbeda. In Japan, it was a little different. We had flattened the country.
We'd killed hundreds. Kami telah meratakan negara itu. Kami telah membunuh ratusan ribu orang dalam pengeboman, dan Jepang sudah tak berdaya. Keputusan pun diambil. Kita akan bekerja sama. Dan jelas, mereka juga tahu bahwa mereka menghadapi ancaman intervensi Soviet. Mereka tidak ingin pasukan Soviet mendarat di Jepang lalu memperkosa para perempuan dan menghancurkan kebudayaan serta peradaban Jepang, seperti yang mereka lakukan dimanapun mereka pergi di Eropa Timur. Jadi ada alasan mengapa Jepang dan Jerman memilih bekerja sama. Hal lain adalah, pada masa itu kita sedikit lebih tercerahkan. Kita menyadari bahwa orang-orang yang harus membangun kembali negara itu adalah penduduk setempat, penduduk asli. Dengan kata lain, orang Jepang dan Jerman. Dan orang Jepang serta Jerman adalah bangsa yang sangat maju, berpendidikan tinggi, dan sangat cerdas. Highly educated people, very intelligent, and ultimately they took over. Dan pada akhirnya mereka mengambil alih dan membangun kembali negara itu. Kamu tahu, kita telah pergi ke berbagai tempat, kita berurusan dengan orang-orang yang sangat berbeda dari Jepang dan Jerman, dan kita terkejut ketika semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Sekarang kita berada di Amerika Latin. Kita tidak akan berhasil di Venezuela. Tidak ada seorang pun di sana yang menginginkan hal ini terjadi di negaranya. Aku cukup yakin akan hal itu. Dan kamu tahu, aku mendengar Menteri Luar Negeri Rubio pada hari Minggu berbicara, ya, kami menginginkan dua hal. Kami ingin Amerika berhasil, dan kami ingin rakyat Venezuela berhasil. Kami ingin mereka bahagia. Baiklah, semoga beruntung dengan itu. Tidak ada yang menginginkan tentara asing di negaranya dalam keadaan apapun. Jadi, kita kembali ke titik awal, Glenn. Apa rencananya? Dan rencana itu tidak ada. Dan sejujurnya, aku tidak tahu apa yang akan mereka buat. And frankly, I don't know what they're going to come up with. So how do you make sense of this return? Jadi, bagaimana Anda memahami kembalinya tim Amerika, seperti yang Anda sebut, atau arah yang diambil Trump dan Amerika Serikat saat ini? Apakah ini hanya kelanjutan dari hal yang sama, hanya dengan merek yang berbeda, menanggalkan kedok liberal demokratis lama demi legitimasi atau kehormatan? Ataukah Anda melihat sesuatu yang benar-benar berbeda sedang terjadi di sini? Banyak orang khawatir bahwa kekuatan relatif Amerika Serikat di dunia mungkin sedang menurun. Bagaimana Anda menilai arah besar tatanan dunia berdasarkan apa yang Anda lihat dari pemerintahan Trump, dan kemana arah yang mungkin akan bergerak selanjutnya? Well, the old order is disintegrating. Nah, tatanan lama sedang hancur. Bahkan politisi paling bodoh di Washington pun menyadarinya. Yang mereka tidak sadari adalah bahwa tatanan itu tidak bisa disatukan kembali. Itulah masalahnya. Terlalu banyak orang yang bertaruh besar pada kekuatan militer Amerika sebagai cara untuk menyatukan kembali apa yang disebut tatanan internasional liberal pasca perang. Itu tidak akan terjadi. Dan posisi keuangan kita sangat rapuh. Kita memiliki utang yang begitu besar, dan itu mengarah segala hal yang Amerika Serikat secara komersil. Orang-orang yang mau yudat memedet barang mencoba menyaksikan lamanya in Brazil. Fora, semua asumsi orang turunnya seperti things in misgibut work. Everybody's assumptions about the world are anchored in the past. NATO is disintegrating. NATO sedang terpecah, Uni Eropa juga sedang terpecah. Kamu tahu, semua orang marah pada Orban. Nah, Orban sebenarnya hanya menyampaikan pernyataan yang didasarkan pada kenyataan. Kepentingan yang dulu menjadi dasar bagi NATO dan Uni Eropa sudah tidak berlaku lagi. Orang-orang kini memiliki kepentingan yang berbeda. Dunia telah berubah. Tapi tidak ada seorang pun di Washington yang mau menerima hal itu. Mereka semua percaya bahwa, wah, kami tahu ini akan menyelamatkan NATO. Menurut saya sejauh itu yang sedang terjadi sebagai jawaban atas pertanyaanmu. Dan mereka berpikir bahwa dengan menggunakan kekuatan militer, semuanya akan berhasil. Maksud saya, alasan saya menyukai tim Amerika adalah ketika saya mendengar Menteri Perang Hegseth memberikan pidato singkatnya di akhir diskusi dan berkata, America's back. America's back. We're here and nobody's gonna tell us what to do. Kita ada di sini, dan tidak ada yang akan memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Kita yang memegang kendali. Dan presiden ini benar-benar bermaksud dengan apa yang dia katakan. Semua itu hanyalah keberanian palsu.
dan akan terdengar bagus bagi banyak orang di Amerika Serikat. Mereka akan berkata, "Saya senang kita bersikap tegas terhadap orang-orang Venezuela itu. Saya senang kita bersikap tegas terhadap orang-orang Rusia itu. Sudah waktunya." Tapi semua itu hanya omong kosong, bualan belaka. Jika kamu benar-benar seperti yang kamu katakan, kamu tidak perlu mengancam siapapun. Kamu tahu, jika kita kembali ke krisis Suez, ketika Inggris, Prancis, dan Israel bergerak untuk merebut kendali terusan Suez, Eisenhower tidak perlu mengancam akan menggunakan kekuatan militer. Dia hanya menelepon dan berkata, "Lihat, ini akan sangat merugikan kalian jika kalian tidak segera keluar." Kami tidak mendukung ini. Kamu tidak membicarakannya dengan kami. Aku bilang padamu, keluar. Dan itu terjadi. Kita tampaknya tidak memahami bahwa penggunaan kekuatan yang paling efektif terletak bukan pada menggunakannya, tetapi pada memilikinya. Dan agar hal itu dapat dipercaya, yang kita lakukan hanyalah seperti mengambil seseorang di kelas 1 atau 2 saat istirahat, lalu menyuruh tim sepak bola SMA, "Pergilah ke sana dan hajar anak-anak SD itu agar mereka tertib. Suruh mereka menyesuaikan diri, lakukan apa yang kita perintahkan." Nah, tim sepak bola SMA tentu tidak kesulitan menghadapi anak-anak SD. Jadi kita juga tidak terlalu kesulitan menghadapi Venezuela. Prinsipnya sama. Tapi semua itu omong kosong. Dan saya pikir sayangnya, kita sedang berada di jalur ini, dan Presiden Trump telah menjadi korbannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ketakutan terbesar saya adalah kita akan menempatkan diri dalam posisi di mana kita masuk, menanggung korban, dan akhirnya kalah telak dengan cara yang jelas terlihat. Dan semua orang akan terkejut karena kita sudah terbiasa menekan lawan yang lemah dan menderita sangat sedikit korban. Jadi, itu satu masalah. Masalah kedua yang Anda sebutkan adalah tidak ada strategi yang sebenarnya. Ini hanyalah sasaran yang muncul karena kesempatan, dan semua orang punya alasan masing-masing untuk terlibat di sana. Yang tidak mereka miliki adalah cara untuk bertahan dan membuatnya berhasil. Dan saya tidak melihat hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. And I don't see that happening anytime soon. It's funny when you see different Lucu rasanya ketika melihat para pemimpin Amerika yang berbeda selalu bersikeras bahwa kita tidak pernah sekuat ini. Itu agak mirip dengan para pemimpin Eropa yang terus-menerus mengingatkan semua orang tentang nilai-nilai luar biasa yang mereka junjung. Maksud saya, kalau harus terus-menerus mengingatkan orang, mungkin memang ada sedikit rasa tidak percaya diri di situ. insecurity going on. By the way, Lord Ngomong-ngomong, Lord Salisbury yang merupakan Perdana Menteri Britania Raya sekitar pergantian abad, saya berbicara tentang tahun 1900 pernah berkata, "Jika para jenderal dan laksamanaku diizinkan melakukannya, mereka akan menempatkan pasukan di ruang antara bumi dan bulan dengan alasan ada ancaman." Dengan kata lain, kita berada dalam posisi yang sama sekarang. Dan kenyataannya, pada tahun 1900, Britania lebih aman daripada sebelumnya dalam sejarahnya. Tidak ada alasan untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk militer seperti yang mereka lakukan. Kita berada dalam kondisi yang sama di sini. Masalah kita semuanya bersifat internal, di dalam Amerika Serikat dan di perbatasan kita. Tidak ada alasan nyata bagi kita untuk pergi kemanapun atau melakukan apapun secara militer. Tapi, seperti yang kamu tahu, ini adalah bagian dari permainan yang sedang dijalankan. Beberapa orang menithink we perkas kekuisaraan to cared. late stage empire behavior. So back to your original question, are we in decline? Jadi kembali ke pertanyaan awalmu, apakah kita sedang mengalami kemunduran? Menurut saya, itu sudah kita menuju kehancuran. Apakah kita sudah selesai sebagai kekuatan besar? Tidak, tentu saja tidak. Tapi ada kegagalan untuk memahami bahwa segalanya berjalan dalam siklus. Jika kita berlebihan dalam pengeluaran, jika kita terlibat dalam ekspansi kekuasaan yang berlebihan, dan ekonomi kita menderita serta salah kelola, maka kita akan menurun. Kita akan masuk ke masa lesu, dan kesanalah kita sedang menuju. Apakah masa lesu itu permanen? Tentu tidak. Apakah kita akan bangkit lagi? Tentu saja. Tapi tidak ada yang mau mengakui hal ini di Washington. Jadi kita menghabiskan uang yang tidak kita miliki, mencetak uang yang tidak bernilai, kita merusak mata uang, memperburuk keadaan, dan menambah jumlah orang di dunia yang tidak menyukai kita tanpa alasan yang perlu.
in the world who dislike us unnecessarily. Well, it often seems as if the big Nah, seringkali tampak seolah-olah sumber utama dari banyak perang yang kita hadapi saat ini adalah masa transisi yang sedang kita alami antara dua tatanan dunia, bahwa era hegemonik telah berakhir, dan kini kita melihat pergeseran menuju multipolaritas. Pada awal pemerintahan Trump, kami pernah melakukan wawancara dengan Marco Rubio, yang menegaskan bahwa unipolaritas hanyalah kondisi sementara. Sekarang, hal itu telah berakhir. Apakah Anda pemerintah tertem Trump sudah berdamai bahwa kita tinggal hamil dari banyak kekuatan baik? War? Endiarit Hani didorong oleh keinginan untuk melawan multipolaritas dan memulihkan posisi hegemon. I guess fight multipolarity and restore the hegemon. I think the Trump administration and its leadership Saya pikir pemerintahan Trump dan para pemimpinnya memahami bahwa berperang dengan Rusia karena Ukraina adalah hal yang sia-sia. they recognize Mereka menyadari bahwa itu adalah langkah yang merugikan. Mereka melihat bahwa negara-negara Eropa memiliki kemampuan untuk membela diri, dan mereka semakin tertarik agar Eropa mengambil tanggung jawab atas pertahanan mereka sendiri. Saya rasa, secara pribadi, tidak ada seorang pun di tingkat atas pemerintahan Trump yang percaya bahwa Rusia ingin menyerbu Eropa. Dengan kata lain, maju melalui Ukraina, menyeberangi perbatasan Polandia, lalu terus ke Berlin atau Paris. Semua itu omong kosong, dan saya pikir mereka memahaminya. Pada saat yang sama, saya juga berpikir mereka menyadari bahwa berperang dengan Tiongkok karena Taiwan juga tidak ada gunanya. going to war with China over Taiwan. You know, the outcome there would be even more terrible than what Kau tahu, hasil di sana akan jauh lebih mengerikan daripada apa yang telah kita lihat di Ukraina. Aku pikir mereka memahami hal itu. Dan Trump cukup berjiwa pebisnis untuk tahu bahwa dia memang ingin berbisnis dengan Tiongkok. Tapi itu mustahil di dunia saat ini. Tiongkok telah memproduksi, sekitar 50% dari PDB global. Jika Tiongkok dikeluarkan dari perhitungan, kita semua akan runtuh saat ini juga. Aku pikir Presiden Trump memahami hal itu. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan di dua titik panas yang tersisa? Yang satu adalah Timur Tengah dan yang lainnya adalah Venezuela. Atau saat ini, wilayah cekungan Karibia. Nah, kita telah mengambil tindakan di cekungan Karibia. Untuk tujuan apa masih belum jelas saat ini. Kita harus menunggu dan melihat ide seperti apa yang akan mereka kemukakan. What sort of ideas they come up with. But in the Middle East, that's a different story. Tapi di Timur Tengah, ceritanya berbeda. Kita memiliki sekelompok miliarder yang memiliki dan mengendalikan pemerintahan. Mereka menguasai Kongres. Mereka menguasai kepresidenan. Mereka menginginkan perang dengan Iran. Sekarang masalah dengan perang melawan Iran adalah bahwa itu bukan akhir dari cerita. Saat ini saya pikir Israel dan Turki sedang berada di jalur tabrakan di Suriah. Dan hal itu bisa menjadi sangat serius dengan cepat. Saya pikir itu salah satu alasan dalam pikiran Netanyahu bahwa dia, seperti yang dikatakan, ingin menyingkirkan Iran sebelum Iran bisa menjadi faktor dalam konflik tersebut. Kita hanyalah bidak, kita akan melakukan apapun yang dia minta. Presiden Trump sudah menjelaskan dengan sangat jelas, apapun yang Bibi inginkan, Bibi akan mendapatkannya. Jadi kita akan terseret ke dalam perang lain di Timur Tengah, kali ini dengan Iran, dan situasinya bisa meluas dengan cepat. Maksud saya, ini seperti kotak mesiu, bisa meledak ke berbagai arah. Di Venezuela, mungkin dalam 2 atau 3 minggu, kita tidak akan mendengarnya lagi, karena seseorang akhirnya sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan tempat itu. Lalu, apa yang harus dilakukan terhadap jutaan orang yang mendukung Maduro dan Hugo Chavez? Apakah mereka harus singkirkan? Apakah harus diganti di pemerintahan dan administrasi? Kita pernah mencoba hal itu ketika, menurut Wolfowitz, kita berusaha untuk denazifikasi Irak. Karena tiba-tiba para Ba'athis dianggap seperti Nazi. Nah, tidak berjalan dengan baik. Triliunan dolar. Hal itu membuat kekacauan di Timur Tengah. Jadi bisa dibilang, Israel sekarang justru menjadi kurang aman dibanding sebelumnya, akibat semua tindakan yang telah kita ambil, termasuk tindakan yang kita lakukan bersama mereka. Saya pikir mungkin dalam 2 atau 3 minggu, kita akan tahu
Jika kita tidak banyak mendengar tentang Venezuela, maka kita tidak akan masuk ke Venezuela. Dan bertentangan dengan harapan Menteri Rubio, dia mungkin tidak akan berakhir sebagai wakil raja Amerika Tengah. Karena ingat, di benaknya yang paling dalam, yang paling ia inginkan adalah semacam membebaskan Kuba. Itulah proyek kesayangannya. Dan jika kita bisa membebaskan Kuba, Nicaragua, dan Venezuela, maka kita bisa membebaskan Kolombia. Menariknya, tidak ada yang berbicara tentang Meksiko, yang sebenarnya merupakan sumber utama dari masalah kita. Dan kartel narkoba di sana itu sangat aneh. Itu akan menjadi masalah bagi kita di kemudian hari. Kita akan berakhir dalam perang dengan kartel di Meksiko. Sebenarnya kita sudah berperang dengan kartel narkoba di Meksiko, hanya saja kita tidak membicarakannya. Tapi memang begitu. Dan situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Jadi itu akan terjadi. Perang dengan Iran akan terjadi. Dan kita bisa melihat perang ini meluas hingga melibatkan Turki. Dan kita tahu bahwa ketika mereka mengebom Iran, mereka juga akan mengebom Lebanon. Mereka akan kembali membunuh orang di Gaza. Semua ini akan dimulai lagi. Perbedaannya kali ini menurut saya adalah kawasan tersebut lebih siap menghadapinya, terutama di Turki dan Iran. Jadi saya pikir itu akan menjadi titik fokus, suka atau tidak suka, bukan Amerika Latin. Namun, kita bisa menambahkan banyak variabel yang tidak pasti di sini. Pertama-tama, ada kekuatan besar lainnya, terutama Tiongkok dan Rusia, yang tidak ingin melihat Iran gagal. Tentu saja, mereka akan lebih berupaya membela Iran, dibandingkan dengan perlahan-lahan masuk ke wilayah pengaruh Amerika di Venezuela. Namun, Amerika Serikat juga bisa menghadapi, bersama dengan negara Eropa, krisis ekonomi besar dalam waktu dekat. På havriset I'm but knowledge near vini importu tumbo, man samales. Well, I guess clashing, coming together. Well, a perfect storm would be a bankruptcy. Nah, badai sempurna akan terjadi jika terjadi kebangkrutan di Eropa dan Amerika Serikat, bersamaan dengan pecahnya perang besar di Timur Tengah. Itulah yang akan menjadi badai sempurna bagi kita. Itu akan menghancurkan segalanya. Dan saya pikir hal itu ada di benak para globalis yang mendominasi panggung di Paris, London, Berlin, dan Warsawa. Saya tidak bisa memprediksi kapan pembubaran keuangan itu akan dimulai. Saya pikir krisisnya sudah berlangsung. Saya terus menerima pesan dari teman-teman yang terlibat dengan The Fed, yang membicarakan tentang 31 miliar dolar yang mengalir tanpa disadari ke dalam sistem perbankan untuk menjaga agar bank tetap solvent dan liquid melalui jendela repo. Through the repo window, and the same thing true with private equity funds. Hal yang sama juga berlaku untuk dana ekuitas swasta. Kita tahu bahwa kita terus melakukan pelonggaran kuantitatif, entah kita mengakuinya atau tidak. Itu terjadi di dua bidang tersebut. Dana ekuitas swasta yang saat ini sangat rentan, dan sistem perbankan. Jadi, semuanya akan runtuh. Saya tidak bisa mengatakan kapan, tetapi sebagian besar orang yang melihatnya sekarang berpikir, ya ampun. Biasanya saya membicarakan Alistair MacLeod, yang merupakan ahli emas, dan Tumalayak Tudat Srudi, James Grant, Picture. Ray Dalio menemukan hal ini. Distairin Arser Stigma membicarakan Warren Buffett. There are a lot of people out there talking about this, even Warren Buffett. If you look at the precautions he's taken with his own wealth. Jika kamu melihat langkah-langkah pencegahan yang dia ambil terhadap kekayaannya sendiri, dia sudah lama memperingatkan tentang krisis keuangan terburuk sejak depresi besar, dan banyak orang memprediksi bahwa yang akan datang akan lebih buruk lagi. Jadi hal itu sudah di depan mata, kan? Itu akan datang. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu akan terjadi besok, minggu depan, atau bulan depan, tapi itu pasti akan datang. Jadi, itu masalah besar. Hal itu akan mengubah segalanya. Dan sebenarnya, secara pribadi, beberapa orang yang telah memperhatikan kita dan istilahnya perilaku kita yang sembrono di panggung dunia, melihat hal ini mungkin sebagai sesuatu yang akan menyelamatkan Amerika Serikat dari dirinya sendiri, kebangkrutan. Itu memang bisa saja terjadi. Namun pada saat yang sama, kamu benar, kekuatan besar sangat tertarik pada apa yang terjadi di Timur Tengah. Mereka sangat tertarik.
Seluruh konglomerat BRICS sedang mengamati apa yang terjadi di sana. Venezuela Venezuela hanyalah bagian kecil dari apa yang akan menjadi BRICS di masa depan. Tapi Iran berbeda, Teluk Persia berbeda, Asia Tengah berbeda, Belt and Road, semua hal ini berperan di dalamnya. Jadi aku pikir kamu benar 100%. En ival es bedrutet frutoted en een theme, darangsing, terbest hoel. Is the udeli is your ball for try sports to meter. Mungtut nabig in olalens betu. Foolishness, but it may not work that way. Yeah, well, that's why I don't like the idea of. Ya begitulah, itulah sebabnya aku tidak suka gagasan tentang Venezuela hari ini dan Iran besok. Karena Venezuela adalah semacam militerisme kecil. Itu target yang mudah, tepat di perbatasan AS, dan tidak ada yang akan ikut campur. Iran di sisi lain adalah kekuatan militer besar, dengan hubungan erat dengan kekuatan besar lain di kawasan yang siap bertindak. Selalu ada masalah dengan misi militer yang terlalu berhasil. Itu cenderung membuat orang semakin berani. Dan ya, itu juga stab the pan thing. And yeah, that becomes a problem as well. So Well, remember something else that I'm sure you've seen. Nah, ingat satu hal lagi, dan saya yakin kamu sudah melihatnya. MI6, CIA, dan Mossad telah bekerja keras melalui media arus utama di Barat untuk menciptakan ilusi bahwa Iran sedang berada di ambang kehancuran internal, bahwa revolusi sudah di depan mata, bahwa para pemimpin negara itu sedang bersiap untuk melarikan diri dan terbang ke Moskow. Itu tidak benar. Justru sebaliknya, apa yang terjadi di dalam Iran adalah hal yang sehat, karena ada konfrontasi antara kaum reformis dan kaum konservatif. Dan Iran yang untuk pesmong Steph Brace dan Iran will continue to develop positively in the future. It will evolve away from this. Negara itu akan berkembang menjauh dari bentuk yang didirikan 40 tahun lalu. Proses itu sudah berlangsung dan akan terus berlanjut. Namun Iran sendiri bersatu secara nasional melawan musuh eksternal, yaitu Israel dan Amerika Serikat. Tidak ada yang boleh meragukan hal itu. Jadi saya berharap jika para pendengar Anda di Eropa disuguhi omong kosong yang sama seperti yang kita dengar di media, mereka bisa memahaminya. Iran seperti yang Anda katakan, bukanlah senjata mudah. Dari khawatir besar saya adalah dilisti di mana dintok words frustran. Mereka mungkin beralih pada pungkir. Sedikit belum mungkin. I hope not. Ya, intinya seperti itu, Manch. Ya, selamat tahun baru. Happy New Year's. Yep, that's right. Happy New Selamat Year to Brudu. you and everyone. Ein dipedith, Sesestri Glenn. Glenn.